Kalau kalian lihat laptop ini dan akhirnya memutuskan untuk membeli laptop yang satu ini, bisa dipastikan kalian bukanlah kaum mendang-mending, tapi udah sultan. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo Yoga Slim 9i, Lenovo Yoga Slim 9i. Dari seri angkanya aja, yang 9i udah bisa dipastikan kalau ini adalah laptop seri high-end dari Lenovo. Apalagi ini dimasukkan di Lenovo Yoga Slim. Kenapa tadi saya bilang kalau ini adalah laptop sultan, bukan laptop dari kaum mendang-mending? Karena semua fiturnya ditujukan untuk kenyamanan. Ibaratnya kalau misalkan mobil, ini adalah mobil buatan Eropa seperti BMW ataupun Mercy. Yang dicari adalah kenyamanan dan juga desainnya. Bahan material dari Lenovo Yoga Slim 9i ini menggunakan aerospace grade atau bahan material yang sama yang digunakan di pesawat. Jadi dia solid tapi bisa tetap enteng. Dan Lenovo klaim kalau pembuatannya ini menggunakan laser mesin yang presisi. Jadi kalau kita lihat di bagian cutting edge-nya rapi banget. Dia nggak langsung ngotak seperti laptop kebanyakan, tapi masih ada potongan rounded yang memberikan kesan mahal dan juga premium. Dengan feel sesolid ini, berat Lenovo Yoga Slim 9i juga masih ringan banget dengan bahan aerospace-nya tadi, dengan hanya 1,2 kg dan ketebalannya cuma 1,46 cm. Terus di bagian punggungnya ini juga masih dilapisi dengan kata Lenovo ya, ini adalah authentic leather, jadi kulit asli. Biasanya kalau misalkan kita ngecek dia kulit asli atau enggak, itu kan harus pakai dipanasin pakai api gitu ya. Cuman kalau kulitnya sih saya yakin masih asli, tapi kalau kita tes pakai api takutnya yang terjadi masalah adalah layarnya, karena ya punggungnya ini terlalu dekat dengan layar, jadi nggak usah kita coba. Ngomongin layar, layarnya ini berbeda banget dengan seri Lenovo Yoga Slim yang lain. Kalau Lenovo Yoga Slim 7i dia nggak touchscreen, tapi di seri 9i ini walaupun dia bukan seri convertible seperti Yoga tanpa Slim, tapi layarnya dikasih fitur touchscreen sama Lenovo. Dan karena touchscreen, di dalam paket pembeliannya kita juga dapat Lenovo Digital Pen generasi kedua dengan 4096 pressure sensitivity. Sebenarnya dengan adanya fitur touchscreen ini adalah langkah yang bagus dari Lenovo, jadi untuk seri high-end-nya dikasih touchscreen. Tapi kan pengguna jadi lebih bingung ya, karena kan banyak banget varian Yoga, ada Yoga Slim 7i, Yoga Carbon. Dan dulu saya pernah bikin video kalau Yoga Slim itu adalah bukan convertible, gak ada touchscreen-nya. Tapi Yoga tanpa Slim itu convertible dan ada touchscreen. Sekarang ada Yoga Slim yang dia juga touchscreen. Jadi banyak banget varian Yoga. Selain touchscreen, layar dari Lenovo Yoga Slim 9i ini secara spesifikasi juga udah premium banget. Dimensinya 14 inch, resolusinya 4K UHD 3840x2160 dengan panel IPS, udah memiliki fitur Dolby Vision juga. Jadi buat nonton streaming konten yang Dolby Vision, feel-nya akan sama seperti kita nonton di bioskop. Terus dia juga sudah memiliki sertifikasi VESA XDR 400, brightness-nya juga udah ada di 500 nits dengan 90% DCI-P3, bukan sRGB ya. Jadi lebih luas lagi color gamut-nya. Di bagian atas frame layarnya ada notch atau jambul yang juga bisa menjadi lips ketika laptopnya tertutup untuk memudahkan kita membukanya dengan satu tangan. Dan kenapa ada jambulnya? Karena dia memiliki fitur IR kamera untuk biometric login, serta ada ToF sensor untuk menggunakan software Glance by Mirametrix yang akan berguna banget kalau kita pakai dual display. Terus juga ada ALS atau ambient light sensor. Jadi dia akan mengatur brightness-nya sendiri sesuai dengan cahaya yang ada di ruangan. Terus untuk layarnya ini juga sudah diproteksi dengan 3D cover glass, dilapisi lagi dengan kaca. Bahkan di bagian armrest-nya juga dilapisi dengan kaca. Jadi kalau kita ngetik, feel di armrest-nya itu dingin banget, kayak ubin musola. Terus touchpad-nya juga masih dilapisi dengan kaca juga. Kalau kita hover, jadinya kayak licin dan smooth banget, kayak karambol dikasih tepung. Dan uniknya lagi, touchpad-nya ini memiliki fitur smart sensor. Jadi kalau misalkan dia mati, nggak bisa ditekan. Kalau dia nyala aja bisa ditekan. Feel tactile-nya ada hanya ketika dia nyala. Jadi ibaratnya kayak di iPhone 7 atau iPhone yang masih memiliki home button. Mirip-mirip seperti itu untuk haptic feedback-nya. Tadi layarnya udah memiliki sertifikasi Dolby Vision. Gak afdol kalau misalkan Dolby Vision tapi nggak Dolby Atmos. Jadi untuk audionya sudah memiliki sertifikasi Dolby Atmos dengan 2 buah speaker masing-masing memiliki power 2 watt dengan front facing system. Jadi langsung firing ke penggunanya. Untuk kualitasnya sih ya nggak usah diragukan lagi lah ya, untuk sebuah laptop tipis seperti ini. Audionya menurut saya adalah salah satu terbaik yang pernah saya review. Kira-kira seperti ini suaranya.
sekarang kita bahas untuk spesifikasinya. Jadi Lenovo Yoga 9i ini sudah memiliki sertifikasi Intel Evo yang prosesornya minimal harus Intel generasi ke-11 dan dia udah pakai Intel Core i7 1165G7 dengan 4 core 8 thread 10 nanometer SuperFin dengan maksimum TDP 28 watt, maksimum turbonya ada di 4,7 GHz dengan 12 MB Intel Smart Case. Untuk GPU-nya pakai IGP paling kenceng saat ini yaitu Iris Xe Graphics. Untuk RAM-nya 16 GB LPDDR4X yang speednya juga kenceng banget 4267 MHz, storage-nya 1 TB, SSD M.2 NVMe Gen 3 dengan speed 3000-an Mbps. Dan karena dia sudah memiliki sertifikasi Intel Evo, jadi untuk syarat-syarat yang lain dia juga sudah bahkan melebihi syarat dari Intel Evo. Jadi untuk Wi-Fi-nya jelas udah pakai Wi-Fi 6 dan harus ada Thunderbolt 4. Dan untuk Lenovo Yoga 9i ini port USB-C yang support Thunderbolt 4-nya nggak hanya satu, tapi ada 3, di kiri 2, di kanan 1. Terus untuk laptop yang sudah memiliki badge atau stiker Intel Evo, baterainya harus tahan di real world performance ya 9 jam. Dan Lenovo Yoga 9i ini dia sudah tahan ketika kita coba untuk video playback 1080p, brightness 50%, volume 20%, dia bisa tahan 17 jam 25 menit. Jadi hampir 2 kali lipat dari syarat minimalnya Intel Evo. Awet banget. Terus laptop dengan Intel Evo itu form factornya juga diatur jadi harus frameless, dan kalau misalkan Lenovo Yoga 9i ini secara desain sih udah frameless banget lah, udah terlihat elegan dan mahal banget, udah sultan banget. Terus juga harus ada biometric login, kalau untuk fingerprint di 9i ini nggak ada tapi diganti dengan IR kamera yang ada di webcamnya tadi. Terus di Intel Evo laptop itu juga harus ada fitur yang namanya Instant Wake. Jadi ketika kondisi sleep dan ketika kita nyalakan seperti ini atau kita buka, dia harus nyala, langsung nyala. Jadi dia harus siap sebelum penggunanya siap. Intinya kalau misalkan laptop udah pakai Intel Evo itu udah pasti penggunanya diuntungkan banget lah. Kalau untuk performanya karena dia udah pakai Intel Core i7 1165G7 ya masih bisa diandalkan lah. Jadi pertama kita coba di skenario best performance dengan kondisi laptop dicas dan Lenovo Vintage-nya ada di performance, dan hasilnya di Cinebench R15 di running pertamanya dia mendapatkan skor yang paling tinggi di running pertama 870, dan sisanya kalian bisa lihat di tabel berikut ini. Dan kalau untuk single core-nya dia mendapatkan skor 199 poin. Lanjut ke tes editing, pertama kita coba di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai. Lenovo Yoga 9i mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 20 detik. Dan sekarang lanjut ke Blender dengan template BMW. Untuk CPU renderingnya mampu merender dengan durasi waktu 7 menit 57 detik, dan untuk GPU rendernya 9 menit 55 detik. Lanjut ke tes gaming, walaupun sebenarnya Lenovo Yoga 9i ini bukanlah laptop gaming. Jadi kita coba iseng-iseng aja ya, dan Valorant ini kita pakai settingan 4K bawaan dari Lenovo Yoga 9i-nya. Dan hasilnya dia masih playable untuk dimainkan loh, dengan average FPS 56 sampai 63. Kalau misal kita turunkan di resolusi Full HD, dia bisa ada di kisaran 80 sampai 100 FPS. Lanjut ke game Genshin Impact, kita coba juga di resolusi 4K grafiknya loh. Dan hasilnya dia agak ngos-ngosan ya kalau 4K dengan ada di kisaran 27 sampai 30 FPS. Dan kalau misalkan pakai resolusi Full HD, dia bisa ada di kisaran 50 sampai 60 FPS. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Yoga 9i kali ini. Dan kesimpulannya seperti yang di intro tadi, saya bilang kalau misalkan laptop ini bukan untuk kaum mendang-mending. Karena kalau kita lihat harganya 9i ini di pasaran, harganya itu sekitar 26 juta rupiah. Waduh, yang nonton pasti langsung komen, wah mending Legion, mending IdeaPad 5 Pro, dan mending-mending lainnya. Tapi yang harus diingat, gak semua orang di dunia ini butuh performance. Ada beberapa sultan atau pengusaha yang butuh laptop tipis, ringan dengan desain yang mengangkat privilege-nya ketika dia rapat atau bisnis trip. Karena kalau untuk kerja berat seperti editing atau rendering 3D, pasti ada bawahannya di kantor itu yang udah ada PC-nya. Jadi kalau kelasnya udah pengusaha yang kerjanya cuma cek-cek data aja dari bawahannya, cuma preview aja hasil editan dari bawahannya, ya mereka pasti butuh laptop yang mengangkat privilege-nya, yang mengangkat derajatnya ketika mereka bertemu dengan lawan bisnisnya. Dan yang mereka butuhkan hanya kenyamanan. Kalau kalian tanya apakah nyaman pakai Lenovo Yoga 9i ini udah saya bawa kemana-mana. Kemarin ke Batam juga saya bawa dan emang enak banget. Tipis, ringan, dibuat ngetik nyaman, permukaannya dingin, dan ya terlihat berkarisma gitu. Ditambah lagi baterainya yang awet, bisa tahan 17 jam lebih. Layarnya pun juga udah touchscreen dengan kualitas warna dan build quality yang bagus. Speakernya udah premium. Kalau misalkan butuh ekstra GPU atau ekstra monitor, ada 3 Thunderbolt-nya tadi. Terus untuk touchpad-nya pun juga udah memiliki fitur smart sensor yang dengan haptic feedback-nya. Apalagi ya untuk Lenovo yang premium, sekarang ADP atau Accidental Damage Protection, dimana kalau misalkan laptop ini jatuh kena air, kebakar, human error. Intinya salah kalian, kalau dulu 2 tahun di cover
transfernya sekarang 3 tahun sama Lenovo. Jadi kalau harganya mahal 26 juta tapi ada ADP itu rasanya hati tuh bisa tenang gitu. Terus seperti biasa di Lenovo yang resmi udah pre-install dengan Windows 10 Home dan juga Office 2019. Dan untuk Lenovo Yoga 9i ini juga ada bundling sleeve serta dongle tambahan untuk portnya yang minim tadi. Tapi menurut saya dengan harga 26 juta apakah laptop ini sempurna? Menurut saya pribadi ya enggak, karena minim banget portnya. Karena ya ketipisannya ini tadi. Jadi dia nggak ada HDMI dan juga port LAN yang menurut saya sih masih penting. Tapi bisa diakalin dengan beli dongle tambahan. Terus kekurangan lain di harga 26 juta sayangnya untuk sensor biometriknya hanya Face ID. Dan di kondisi pandemi seperti ini pakai masker repot, harus copot dulu. Kalau misalkan pakai fingerprint tinggal disentuh aja kita langsung bisa login. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.